Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 22 November 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh bangsa itu terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan bahwa rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kritik Yesus ini ditujukan kepada para pedagang di bait Allah. Saat itu bait Allah dikuasai oknum pemimpin agama dan pedagang yang berkompromi memeras peziarah dengan aneka macam kecurangan. Mata uang yang berlaku di bait Allah adalah mata uang khusus, bukan mata uang Romawi yang bergambar kaisar. Para penukar uang memanfaatkan ini dengan menetapkan nilai tukar yang tentunya merugikan para peziarah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan bergereja saat ini, godaan untuk menyalahgunakan pelayanan rohani untuk kepentingan egoistik selalu ada. Gereja tidak luput dari oknum pencari kesempatan untuk memuaskan kepentingan sempit. Padahal gereja semestinya menjadi rumah doa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari kisah perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, mungkin kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadikan gereja dan pelayanan gerejawi sebagai tempat perjumpaan rohani mendalam dengan Allah? Kita bisa memulainya dengan pertobatan diri dari sikap koruptif. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kesaksian hidup kita yang baik akan menjadi suara emas yang merdu. Itulah yang terjadi dalam hidup Santa Cecilia yang kita peringati hari ini. Jangan biarkan hidup kita menjadi suara sumbang yang membuat gereja pun mendapat kesan buruk. Katanya orang Katolik, tetapi kok hidupnya tidak baik. Kita harus berusaha
untuk hidup dengan baik dan benar, agar jati diri kita, identitas kita sebagai murid-murid Allah, murid-murid Tuhan Yesus, sungguh nyata dalam hidup karya pelayanan kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, kita juga harus menyadari bahwa untuk melakukan apa yang baik dan benar tidaklah mudah. Apalagi kalau itu mengganggu kenyamanan dan kemapanan orang lain yang telah lama bercokol, yang telah lama hidup dalam hal-hal buruk. Banyak perlawanan yang akan kita hadapi. Namun sebagai orang beriman, kita tidak boleh mundur. Kita harus berdiri kokoh dalam iman kita akan Yesus. Kita harus menghadapi hal-hal itu, sebab Tuhan telah berjanji Dia akan selalu dan senantiasa menyertai setiap kita dalam tugas karya perutusan kita setiap hari. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.